Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kimia Medisinal Dasar, Ibu Apoteker Rina Anugrah Espar MSI. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Neng Lismayanti dengan NIM 23501911009 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan mengenai kajian penemuan dan pengembangan selektif serotonin reuptake inhibitor dengan reseptor reuptake serotonin sebagai antidepresan. Baik, yang pertama mengenai latar belakang. Depresi merupakan masalah kesehatan global yang berdampak signifikan terhadap kualitas hidup dan berkaitan dengan ketidakseimbangan serotonin yang berperan penting dalam pengaturan suasana hati, emosi, dan pola tidur. Transporter serotonin berperan dalam mengatur kadar serotonin di sinaps. Keterbatasan antidepresan generasi lama mendorong pengembangan SSRI sebagai terapi yang lebih selektif, efektif, dan aman. Kemudian, sejarah penemuan SSRI. Sebelum ditemukannya selective serotonin reuptake inhibitor, pilihan terapi farmakologis untuk gangguan depresi terbatas pada monoamin oksidase inhibitor dan trisiklik antidepresan. Meskipun efektif, kedua golongan obat ini memiliki keterbatasan berupa efek samping yang cukup serius akibat mekanisme kerja yang kurang selektif, sehingga mendorong pengembangan antidepresan yang lebih aman dan spesifik terhadap target biologis. Upaya awal pengembangan SSRI menghasilkan zimelidin sebagai SSRI pertama yang dipasarkan, namun penggunaannya dihentikan karena dilaporkan menyebabkan sindrom Guillain-Barré. Pengembangan SSRI dilakukan melalui optimasi senyawa penuntun 3-penoksi-3-penilpropilamin yang memiliki kemiripan struktur dengan antihistamin diphenhidramin, yang diketahui menunjukkan aktivitas antidepresan ringan. Melalui penelitian di Eli Lilly and Company pada tahun 1970-an, senyawa ini kemudian dimodifikasi untuk meningkatkan selektif terhadap transporter serotonin serta menurunkan efek samping. Hasil optimasi struktur tersebut menghasilkan fluoxetine yang dipasarkan secara luas pada tahun 1988 sebagai SSRI pertama yang sukses secara klinis dan komersial, serta menjadi prototipe pengembangan SSRI generasi selanjutnya. Kemudian, klasifikasi SSRI yang pertama yaitu sertralin, efektif pada fase awal terapi, akan tetapi resiko efek samping gastrointestinalnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu fluoxetine, selektivitas SERT sedikit lebih rendah, dosis tinggi dapat meningkatkan norepinefrin dan dopamin. Yang ketiga yaitu paroxetine, daya hambat SERT paling kuat, menghambat enzim CYP2D6 sehingga meningkatkan potensi interaksi obat. Kemudian yang keempat, fluvoxamin, agonis reseptor sigma 1 berperan dalam meningkatkan fungsi kognitif. Kemudian citalopram, resiko pemanjangan interval QT. Dan yang terakhir, escitalopram, selektivitas SERT paling tinggi. Keenam SSRI ini memiliki mekanisme kerja yang sama, yaitu menghambat transporter serotonin, namun berbeda dalam struktur kimia, farmakokinetik, dan profil efek samping. Selanjutnya, mekanisme kerja SSRI. SSRI bekerja dengan menghambat transporter serotonin sehingga kadar serotonin di celah sinaptik meningkat dan memperkuat transmisi sinyal saraf melalui peningkatan aktivasi reseptor postsinaptik yang berperan dalam regulasi suasana hati. Kemudian yang selanjutnya, kajian penemuan dan pengembangan secara kimia medisinal, identifikasi dan validasi target reuptake serotonin. Pemilihan target reuptake serotonin dalam pengembangan obat antidepresan didasarkan pada peran penting serotonin dalam regulasi suasana hati, emosi, dan fungsi kognitif, di mana penurunan kadar serotonin di celah sinaptik berhubungan dengan munculnya gejala depresi. Validasi transporter serotonin sebagai target terapeutik diperkuat oleh bukti farmakologis yang menunjukkan bahwa penghambatan reuptake serotonin mampu meningkatkan konsentrasi serotonin sinaptik dan memperbaiki gejala depresi sehingga menegaskan SERT sebagai target molekuler yang efektif dalam pengembangan antidepresan modern. Kemudian senyawa awal pengembangan SSRI adalah 3-penoksi-3-penilpropilamin yang dipilih karena memiliki kemiripan struktur dengan antihistamin diphenhidramin yang menunjukkan aktivitas antidepresan ringan.
Melalui proses optimasi struktur, senyawa ini kemudian dikembangkan menjadi fluoxetine dengan tujuan meningkatkan selektivitas terhadap transporter serotonin serta menurunkan efek samping dibandingkan antidepresan generasi sebelumnya. Kemudian, optimasi struktur dan senyawa hasil pengembangan. Optimasi struktur SSRI dilakukan melalui modifikasi substituen pada cincin aromatik, terutama penambahan gugus halogen yang meningkatkan interaksi dengan transporter serotonin. Variasi substituen menyebabkan perbedaan afinitas, waktu paru, dan profil efek samping antar senyawa seperti fluoxetine, sertralin, paroxetine, citalopram, dan escitalopram. Berikut merupakan 6 senyawa hasil pengembangan. Kemudian, aktivitas farmakologi dari SSRI. SSRI bekerja dengan menghambat serotonin transporter di neuron presinaptik sehingga meningkatkan kadar serotonin di celah sinaptik dan memperkuat stimulasi reseptor postsinaptik. Struktur cincin aromatik dan gugus pesan nitrogen memberikan afinitas tinggi terhadap SERT, sedangkan substitusi halogen dan konfigurasi stereokimia tertentu seperti pada escitalopram meningkatkan potensi penghambatan. Lipofilisitas yang baik dan metabolisme yang stabil memungkinkan obat menembus sawar darah otak secara efektif dan bekerja lebih lama. Kombinasi sifat-sifat ini membuat SSRI lebih aman dan efektif dibandingkan antidepresan generasi sebelumnya. Selanjutnya, efek samping dan risiko. SSRI lebih mudah ditoleransi karena selektivitas tinggi terhadap SERT. Efek samping ringan meliputi gangguan pencernaan, gangguan tidur, disfungsi seksual, sakit kepala, dan agitasi. Kemudian risiko serius tetapi jarang terjadi yaitu perpanjangan cuti dan sindrom serotonin. Laporan penggunaan jangka panjang itu kemungkinan hiponatremia dan perubahan lensa mata. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, SSRI dikembangkan berdasarkan target transporter serotonin untuk meningkatkan kadar serotonin sinaptik. Optimasi senyawa penuntun menghasilkan fluoxetine sebagai prototipe SSRI. SSRI memiliki efektivitas klinis baik dengan tolerabilitas lebih tinggi dibanding MAOI dan TCA. Sarannya, perlu pengembangan SSRI dengan selektivitas SERT lebih tinggi, optimasi struktur untuk menurunkan efek samping dan meningkatkan keamanan, serta penelitian lanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan profil farmakokinetik obat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.